Puji Tuhan, kembali pagi hari ini kita sama-sama bersekutu menaikkan pujian kita kepada Tuhan yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan memuji-Mu, kami akan menyenangkan hati-Mu Tuhan, menaikkan syukur kami Tuhan untuk kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus.
kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menolongku.
kami dapatkan hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pertemuan pagi hari ini yang kami boleh lakukan di tempat ini, dan kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang melihat tayangan ini. Kami percaya kami juga mendapatkan kekuatan, setiap umat-Mu juga mendapatkan kekuatan. Terima kasih Tuhan, sebentar firman-Mu akan kembali memberikan kami kekuatan. Firman-Mu akan kembali mengajari kami untuk kami lebih lagi dekat dengan Engkau Tuhan. Berkati kami yang ada di tempat ini maupun umat-Mu yang setia mengikuti persekutuan doa pagi ini melalui tayangan secara online. Kami percaya Engkau Allah menjamah setiap hati kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau persiapkan menjadi berkat bagi kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan, kita kembali lagi pada pagi hari ini bersekutu memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Judul perikopnya adalah Allah kota benteng kita. Ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kita sudah baca firman Tuhan pada pagi ini. Kita mengerti bahwa ada beberapa penafsiran mengatakan bahwa tulisan ini diutarakan oleh Daud di zaman pemerintahannya. Supaya apa? Daud mengacu kepada umat Tuhan supaya mereka menyadari bahwa Tuhan itulah sumber perlindungan mereka, bahwa Tuhan itu adalah tempat naungan mereka, bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang penuh hadirat dan Tuhan yang selalu membawa mereka untuk memperoleh kemenangan dan memperoleh kekuatan sekalipun di dalam kesesakan. Nah, kalau kita mengetahui bahwa ada peristiwa penting kenapa sampai penulis menuliskan kisah ini. Yang pertama adalah bahwa di zaman itu Daud mengutarakan bahwa dia melihat keberhasilan yang dia dapatkan. Dia melihat bagaimana campur tangan Tuhan ketika Tuhan menyerahkan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Nah, Daud saat itu berhasil mengalahkan para musuh-musuhnya yang ada di sekitar bangsa Israel. Dia berhasil mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Jadi di zaman itu Daud memperoleh kemenangan yang cukup besar. Nah, Daud mengatakan apa di sana? Dia mengatakan dan dia mengajak umat Tuhan, bangsa Israel, bahwa kemenangan yang diperoleh itu adalah berkat kekuatan yang daripada Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, itu yang pertama, bahwa keberhasilan yang dia dapatkan oleh Daud di zaman itu, dia mengutarakan kepada umat Tuhan, itu adalah keberhasilan dan itu adalah berkat dari Tuhan, sehingga mereka berhasil mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Kita mengerti di zaman kehidupan Raja Daud, begitu banyak bangsa-bangsa yang di sekitarnya, misalnya orang-orang Amon dan lain sebagainya, itu berhasil dikalahkan oleh Daud. Nah, yang kedua, kalau kita memperhatikan di zaman itu sebuah kota itu mereka harus memiliki tameng perlindungan. Berarti sebuah kota yang maju pada saat itu, misalkan untuk bangsa Israel, itu kerap sekali di daerah Israel kerap sekali dimasuki oleh penjahat, oleh orang-orang yang tidak suka kepada keberhasilan yang diperoleh oleh Daud. Nah, kerap sekali ada orang-orang yang mau menjara sebuah kota, kerap sekali ada orang yang melakukan kejahatan di sebuah kota. Nah, artinya jikalau kota ini mau aman, berarti harus ada tempat, harus ada benteng, harus ada perlindungan, dan harus ada perisai mereka supaya mereka aman daripada kekacauan. Nah, Daud menyampaikan di sini bahwa
dia mencontohkan bahwa kota itu adalah mereka sendiri dan benteng perlindungan itu adalah Tuhan Allah. Jadi selama Tuhan yang masih melindungi kota itu, selama Tuhan ada di dalam hadirat Tuhan ada di dalam negeri itu, Daud mengatakan bahwa keberhasilan dan perlindungan Tuhan itu akan nyata kepada umat Tuhan. Makanya dikatakan di ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bukan tidak bisa Daud sebenarnya di dalam kehidupannya, di dalam keberhasilan yang dia miliki, dia bisa saja mengandalkan atau dia bisa saja memamerkan segala keberhasilannya. Misal dia memiliki pasukan yang sangat banyak, dia memiliki perlengkapan persenjataan yang cukup memadai, bahkan mungkin dia bisa saja memiliki harta yang begitu besar dan kedudukan. Kita ngerti bahwa nama Daud saat itu sudah masyhur, nama Daud saat itu sudah disegani di berbagai bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain sudah memperhatikan bagaimana kemenangan yang dialami oleh Daud. Tapi di sini Daud mengatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dalam kekuatan sebagai penolong dan dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Ternyata di sini Daud sekalipun dia sudah mengalami keberhasilan, dia sudah mengalami kemenangan dari bangsa-bangsa lain, sekalipun namanya sudah dikenal, sekalipun misalnya namanya saat itu sudah viral, sekalipun kedudukannya sudah menjadi raja yang cukup hebat, bahkan sekalipun dia memiliki pasukan yang sangat banyak dan persenjataan yang memadai, tapi kita bisa melihat di tengah kesukaran sekalipun, di tengah kemenangan sekalipun, apa yang dikatakan oleh Daud selalu memuliakan Tuhan. Apa yang dia peroleh, apa yang dia dapatkan, semuanya dikatakan apa? Bahwa Tuhan itulah tempat perlindungan kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita belajar dari sosok Daud ini untuk selalu dalam kehidupannya dia selalu mengatakan bahwa Tuhan itulah sumber kemenangannya. Dia tidak memamerkan, dia tidak mengandalkan hartanya, dia tidak mengandalkan kedudukannya untuk bisa aman, untuk hidup aman, untuk hidup dalam penyertaan Tuhan. Bisa saja Daud memiliki relasi yang cukup banyak dengan pasukan yang begitu hebat-hebatnya, dengan para jenderal-jenderalnya yang begitu hebat untuk melindunginya. Tapi Daud di sini kita belajar dia tidak menggunakan semuanya itu untuk melindungi bangsa dan negerinya. Tapi dia apa yang dilakukan? Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia bersandar bahwa satu-satunya pelindung, satu-satunya penolongnya adalah Tuhan Allah sendiri. Di ayat 11 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Nah, jadi pada pagi hari ini, mari kita mengerti dan menyadari bahwa Allah itu sumber perlindungan kita. Allah itu adalah kota benteng kita. Kita akan merasa aman bukan karena kita punya relasi yang banyak, bukan karena kita memiliki segalanya, tapi karena apa? Karena kita punya Tuhan yang selalu melindungi kita, selalu mencukupkan apa yang kita perlukan, dan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Firman Tuhan, kita naikkan pujian ajaib kau Tuhan. Seluruh hidupku
mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena janji-janji firman Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Janji-janji firman Tuhan boleh kami pegang, karena kami tahu Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kau tetaplah Allah yang selalu berjanji ya dan amin. Dan pagi ini Tuhan, kami akan menikmati janji-janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kau Allah jadi kota benteng kami, tempat perlindungan kami. Terima kasih Bapa, sekalipun keadaan sekeliling kami bergoncang, tapi kami percaya Tuhan, kami tetap mendapatkan keamanan karena Engkau yang menjadi kota benteng kami. Terima kasih Bapa, pagi ini kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan khususnya juga di seluruh dunia ini yang menghadapi virus corona ini. Tuhan, tolong kami, pertolongan kami hanya dari Engkau Tuhan. Itu sebabnya tiap hari kami boleh menaikkan ungkapan hati kami butuh pertolongan Tuhan di dalam setiap langkah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan juga menyertai setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada pagi ini, mereka yang mengikuti program doa pagi dari tempat ini. Tuhan juga berkati mereka. Haleluya. Anak-anak Tuhan yang lain, Tuhan tolong juga satu persatu, berkati mereka juga. Kebersihan tidak kurang suatu apapun. Lebih kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kami hidup dengan iman, kami bekerja menurut panggilan. Tuhan juga pelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih pagi ini Tuhan, kami boleh sambut hari ini bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami ada di dalam kebangkitan Tuhan Yesus, dan kami siap menerima kemenangan-kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.